Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan yang aku selalu buat, dan ini untuk Maret 2022 untuk zodiak Taurus ya. Oke, Taurus, aku buat pembacaan kamu sekarang karena memang bulan ini Februari hanya sampai tanggal 28, jadi lebih cepat ya. Jadi aku buatnya juga lebih cepat di Februari ini ya. Pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya, lalu bisa resonate untuk kamu, bisa juga enggak, apalagi kalau kamu taunya cuman sunnya kamu atau mataharinya kamu, lalu matahari kamu secara western gitu, ataupun pembacaan aku justru misalnya fokus ke, bukan fokus, malah ngarah ke sun kalian yang mungkin di Vedic, jadi ada sedikit perbedaan. So sudah pasti kemungkinan besar tidak resonate, dan ya itu wajar, jadi jangan dipaksakan ya. Hey ya, jadi kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading langsung sama aku, karena aku seorang konselor psikologi, spiritual, dan astrologi Vedic. Silahkan untuk klik link di bawah sini, link website ya. Oke, kalau kamu DM aku ke sosial medianya akunya bisa lambat balas. Oke, jadi langsung aja ke website aku ya. Energinya juga bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke, ada labu. Jadi ada labu bareng di sini. Jadi kalau mejanya lebih kencang goyangnya ya, berarti dia sedang menjilatin badannya. Oke, kita lihat untuk Taurus di Maret 2022 ya. Karena memang aku buat video ini jam-jamnya kucing aku tidur ya, jadi memang labu sesi itu biasa tidur sama aku ya di kasur. Jadi saat mereka mau tidur, namun aku ngeliat aku kerja di sini, mereka pergiin aku di sini. Mereka nggak tidur sendiri di kasur. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Taurus di Maret 2022. Ada love atau compassion. Wow. Ngarah ke percintaan banget ya. Ada well atau bridge. Lalu ada green man atau synergy. Lalu ada volcano atau volatility. Wow. Energi kamu cukup berat Taurus ya. Lalu ada childhood atau innocence. Wow. Oke, Taurus, entah kamu atau seseorang sedang menuju kamu ataupun udah menuju kamu. Artinya gini, ada energi seseorang yang ingin mencapai kamu, misalnya gitu, seseorang yang mencapai kamu atau kamu ingin mencapai seseorang. Ibaratnya kamu yang udah menutup diri untuk tidak berurusan dengan energi ini lagi, namun tiba-tiba kamu ngerasa kamu ingin berurusan. Ada energi seseorang yang ingin muncul ke permukaan. Maksudnya gini, kamu mungkin berurusan dengan seseorang yang meninggalkan kamu tanpa alasan, meninggalkan kamu tanpa penjelasan, dan tiba-tiba dia bisa datang ke kamu out of nowhere. Mungkin kamu kaget aja, oh kok tiba-tiba dia menghubungi kamu, kok tiba-tiba dia mencari kamu, kok tiba-tiba dia misalnya minta maaf ya. Kenapa seperti ini ya? Karena dia merasakan energi yang deepnya adalah dia nggak bisa menahan merasa penyesalan dia di sini ya, dimana dia udah lari layaknya seperti pecundang ya, loser, seseorang yang nggak bertanggung jawab, seseorang yang lemah, seseorang yang ya ibaratnya nggak bisa dipegang omongannya ya. Seseorang yang dulu pernah mendekati kamu di sini, atau memang kalian pernah sama-sama dulu, tiba-tiba dia bakal datang lagi ya,
untuk memperlihatkan kamu. Sebenarnya dia nggak benar-benar melepasin kamu, dan dia nggak benar-benar meninggalkan kamu. Dia hanya layaknya anak kecil yang berpikir sangat kekanakan, ya, yang pergi gitu aja, kayak nggak ada masalah, nggak ada yang terjadi apa-apa. Dia ngerasa cukup malu dengan perilakunya di sini, ya. Kita lihat love oracle-nya. Ada truth be told, sih seseorang ingin mengungkapkan kebenaran yang terjadi antara kalian berdua di sini, ya, yang nggak sempat diungkapin ke kamu. Dia ingin banget mengatakan ini, dimana dia nggak pernah bahagia meninggalkan kamu, dia nggak pernah happy, dia nggak pernah enjoy, dan dia nggak pernah mengambil manfaat apapun dari perilaku buruknya dia ke kamu. Dia pengen untuk bilang itu, ya. Fork in the road, dimana dia stuck, dia nggak tahu harus gimana, dia nggak bisa melanjutkan hidup dia nggak tahu harus mundur ataupun maju. Dia berusaha untuk moving on, dia nggak bisa, ya. Dia udah membuka hati untuk banyak orang yang dia kira dia bisa lepas dari kamu, ternyata enggak, ya. Observer. Dan sekarang dia senang mencoba ngelihat keadaan, apa yang terjadi kalau dia menggapai kamu atau menuju kamu di sini, ya. Kamu bakal bereaksi seperti apa? Dia pengen tahu hal itu, ya. Oke, terus sih ternyata saat dia mencoba mencari tahu kamu, mendalami apapun yang terjadi dalam hidup kamu saat ini, ya, ada peace di sini, ya. Dan dia tidak mengerti energi peace atau energi damai apa yang terjadi dalam hidup kamu saat ini. Dia ingin mencapai itu, dia ingin menjangkau itu, ya. Namun justru dia tenggelam dalam rasa bersalah yang malah makin kuat di sini aku ngeliat, ya. Copot. Kenapa? Misalnya kamu yang berurusan dengan orang ini, ya, namun hidup kamu jauh lebih baik, dalam artian kamu tidak sakit dan sepatah hati yang dulu, ya. Dia bakal makin menyesali apa yang dia lakukan, ya. Apalagi jika kamu mampu hidup tanpa dia, kamu tidak membutuhkan dia. Itu benar-benar kesakitan yang luar biasa sekali untuk egoisme dan hatinya dia, ya. Di sini aku ngerasain dia nggak begitu bisa menerima, ya, keadaan dimana kenyataannya, dia kan berusaha menyampaikan kenyataannya ke kamu kalau dia nggak bisa untuk lepas dari kamu, dan dia mengetahui kenyataannya justru kamu udah lepas dan kamu bisa tanpa dia. Itu yang menyakiti dia sekali, ya. Kita lihat tarotnya untuk Taurus, ya. High Priestess. Wow. Six of Air. Messenger of Air. Five of Water atau Five of Cups. Hangman. Wow. Orang ini terjebak dan menggantung gak jelas memang karena ketidakmampuan dia untuk bangkit, real moving on. Dia nggak tahu, ya. Dia ngelihat dengan mampunya kamu, bangkitnya kamu tanpa dia, itu seperti sedikit banyaknya menyakiti hidupnya dia. Dia ngerasa hidup dia nggak berarti, ya. Dia udah menyanyiakan kamu, membiarkan kamu ngerasakan hal seperti ini, dimana kamu mampu tanpa dia, ya. Dia pengen banget untuk memulai sesuatu yang baru bersama kamu di sini, Taurus.
ya. Dia nggak bisa menerima, ya, kalau dia ibaratnya udah nggak berpengaruh ataupun misalnya nggak berarti untuk kamu, bermakna lagi dalam hidup kamu saat ini sih, karena bagi dia kamu adalah dunianya, kamu adalah segalanya, ya. Eight of Fire. Sampai sekarang dia masih nggak bisa menerima kamu bisa lepas dari dia. Core of Earth sih, bagi dia cintanya dia hanyalah kamu, dan dia berharap kamu juga seperti itu. Taurus, ya. Kamu itu mengingatkan dia akan cinta masa lalu atau cinta di masa kecilnya dia yang tidak dia dapatkan entah dari ibu ataupun ayahnya, ya. Dan dia ngerasa kamu mampu untuk memberikan itu semua, ya. Bagi dia cinta dia milik kamu, gak ada yang bisa menggantikannya. Aku harus bilang memang kalau memang dianya dulu selingkuh dan mencari orang lain, aku ngeliat hubungan mereka gak berhasil, ya, hancur, gagal, karena orang yang dia jadikan ini hanyalah seorang pelarian. Lebih dari seseorang memang, maksudnya adalah lebih dari satu orang, ya. Si Ten of Earth, dan dia menyadari komitmen, harapan, hati, dan keinginan dia, ya, ada energi passion, ya. Ten of Water atau Ten of Cups, yang dia rasakan saat ini, ya, dimana dia melihat kamu sabar, kamu baik-baik aja, kamu gak hancur seperti dia. Dia pengen jadi bagian dalam hidupmu lagi. Si Five of Earth, Page of Earth atau Page of Pentacles, dan ada Queen of Air atau Queen of Sword. Dan di bottom of the deck ada Eight of Water atau Eight of Cups. Wow, dia benar-benar melihat masa lalu dia bersama kamu. Akhir-akhir ini benar-benar masa lalu menghantam dia kuat banget, ya. Aku nggak tahu dia udah menjangkau kamu ataupun belum. Dia bakal dalam waktu dekat ini ataupun udah, ya. Cuman dia nggak menyerah. Mungkin dia mundur sejenak melihat reaksi kamu, namun aku ngeliat dia bakal berusaha lagi nantinya, karena dia udah ibaratnya hatinya stuck ke kamu, ya. Dia udah nggak bisa kemana-mana lagi. Bertahun ini dia sembunyikan rasa sakit hatinya, kecewanya dari kamu. Ternyata dia nggak mampu, ya. Kasarnya aku harus bilang dia udah cinta mati sama kamu, ya, Taurus, atau kamu terhadap dia di sini. Hey, wow. Kita lihat, ya, pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Dan apalagi yang aku lihat adalah dia rindu berat sama kamu, ya. Dia pengen banget bertemu kamu, memeluk kamu, dan ibaratnya bersentuhan dengan kamu secara fisik, karena itu yang membuat dia tenang, buat dia nyaman. Aku bisa bilang orang ini di masa yang sangat hancur saat ini, ya. Kalau dulu kehancuran dia bisa dia lari ke, ya, entah obsesi lain, ya. Sekarang dia nggak bisa sembunyikan, apalagi kalau dia udah menjangkau kamu, artinya dia udah membuka sedikit siapa diri dia ke kamu, dimana dia, ya, nggak lebih baik dari kamu. Di masa kalian berpisah ini justru bisa dibilang dia jauh lebih buruk keadaan dia, dan ya, aku bisa bilang jauh, ya. Apa yang membuat dia kuat saat ini? Aku harus bilang karena dia sadar cinta dan kasih sayang dia dengan orang yang hebat banget, luar biasa. Aku bisa bilang di sini dia sangat bangga banget sama kamu. Dia pernah memiliki kamu, dan sampai sekarang dia masih ngerasa kamu itu miliknya dia. Jadi dengan sikap kamu yang seperti ini, misalnya kamu udah moving on, lepasin dia, justru dia sangat bangga kamu bisa sekuat ini,
ya, namun dia sadar dia nggak sekuat itu. So sekarang dialah yang banyak melihat ke masa lalu seperti yang kamu rasakan dulu. Dia benar-benar menyayangi kamu, ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Labu ini ada Pluto. Dia sadar begitu kekanakan dia, ya. Lalu ada energi Leo, lalu ada Luna atau Moon atau energi Cancer, lalu ada Merkurius, dan di the bottom of the deck ada Taurus. Energi kamu banget Taurus. So Taurus sekarang sedang berada di, memang dalam kesakitan dia yang terdalam, ya. Hati dia, perasaan dia, ego dia runtuh seruntuh-runtuhnya di sini sampai dia nggak bisa berkata apa-apa. So pesan semesta untuk kamu yang berusaha dengan dia, ya memang ini memang jalan yang harus dia jalani, ya. Kalau memang kamu ingin menerima, silahkan. Kalaupun tidak, untuk jangan mempermainkan dia, ya. Karena memang apa yang dia rasakan bukanlah sebuah kepalsuan di sini, aku bisa bilang, ya. Dia menyayangi kamu, dan itu bukan sebuah kebohongan. Dia menginginkan kamu sampai saat ini. So sebaik-baiknya hidup kamu, ya, jalani untuk menyadari kesakitan dan kekecewaan ini, ya, bagian dari hidup. Untuk kalian sama-sama belajar. Kalian berdua sama-sama masih immature, sama-sama belum mengerti apa itu cinta saat kalian bersama dulu. Menyadari ini adalah pembelajaran untuk kalian berdua. Untuk kedepannya kalian mau bersama ataupun tidak, itu pilihan kalian masing-masing. Namun yang pastinya untuk menyadari, ya, kalau kita adalah manusia biasa, dan dia pun manusia biasa yang memang sikapnya lebih kekanakan dari kamu. So itulah yang menjadi alasan dia mau pergi meninggalkan kamu. But yeah, it is what it is. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu, ya. Thank you so much for watching. Ini doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Ini Labu sudah dari tadi ganggu, ya. Dia mau tidur. Bye bye. Say dadah.